Malam di Pokrovski kini tak pernah benar-benar gelap. Langitnya selalu disinari semburat merah dari lontaran roket dan artileri yang tak henti berjatuhan. Setiap dentuman adalah pengingat bahwa perang belum berakhir, dan kota kecil di wilayah Donetsk itu masih menjadi saksi bisu dari perjuangan yang tak kenal lelah. Kota yang dulu hidup dengan hiruk-pikuk pasar dan suara anak-anak bermain, kini nyaris menjadi kota hantu. Jalanan tertutup puing, kaca jendela berhamburan, dan hanya suara angin musim gugur yang menemani langkah-langkah tergesa pasukan di garis depan. Sebagian besar warga sipil telah dievakuasi ke arah barat. Namun, mereka yang bertahan memilih bersembunyi di ruang bawah tanah, di antara suara sirene dan getaran bom yang mengguncang dinding. Bagi Ukraina, Pokrovski bukan sekadar titik di peta. Ia adalah simbol perlawanan, benteng terakhir kebebasan di jantung Donetsk. Banyak dari mereka yang kini mengangkat senjata bukanlah tentara profesional, melainkan warga biasa, guru, petani, pekerja, yang memilih tetap tinggal dan berjuang di tanah kelahirannya. Selama Pokrovski masih berdiri, ujar seorang relawan lokal, semangat Ukraina belum padam. Namun kenyataan di lapangan tak semudah itu. Komando militer Ukraina mengakui posisi mereka di Pokrovski semakin genting. Jalur suplai dari barat sering terputus, amunisi menipis, dan sistem pertahanan udara kewalahan menghadapi gelombang serangan drone serta rudal Rusia. Beberapa unit bahkan harus mundur secara taktis, bukan karena menyerah, tapi karena berusaha bertahan hidup. Sementara itu, Rusia tampak tak ingin melepaskan peluang strategis ini. Bagi Moskow, merebut Pokrovski berarti membuka jalan menuju Kramatorsk dan Sloviansk, dua kota industri penting yang masih berada di bawah kendali Kiev. Jika Pokrovski jatuh, jalur menuju jantung Donetsk Utara akan terbuka lebar. Itu bukan hanya kemenangan militer, tapi juga kemenangan simbolik yang bisa mengangkat moral pasukan Rusia di tengah tekanan internasional yang tak kunjung reda. Selama beberapa minggu terakhir, langit Pokrovski terus bergemuruh. Artileri Rusia menggempur tanpa henti, memanfaatkan kabut tebal musim gugur untuk menutupi pergerakan pasukan darat. Tak hanya posisi militer yang menjadi sasaran, tetapi juga infrastruktur penting, jalur kereta, gudang amunisi, bahkan suplai bahan bakar. Tentara Ukraina menggambarkan kondisi itu sebagai neraka tanpa henti, di mana setiap jam bisa menjadi pertempuran terakhir. Di tengah gempuran tersebut, kehidupan tetap berusaha bertahan. Beberapa sukarelawan lokal masih menyalakan dapur umum di ruang bawah tanah, menyiapkan makanan untuk para pengungsi dan prajurit yang singgah. Sementara di atas sana, drone Rusia terus berputar seperti elang logam, menandai target baru untuk dihancurkan. Listrik sering padam, dan malam-malam dihabiskan dalam gelap yang hanya diterangi cahaya lilin dan nyala api kompor darurat. Pertempuran di Pokrovski kini menjadi sorotan dunia. Negara-negara barat memantau dengan cemas, khawatir bahwa jatuhnya kota ini akan memperlemah posisi tawar Ukraina dalam upaya negosiasi damai yang hingga kini masih buntu. Janji bantuan dari Eropa memang datang, tapi proses pengiriman dan pelatihan memakan waktu yang sayangnya mungkin tak dimiliki Ukraina. Namun di balik semua itu, perang ini juga berbicara tentang keteguhan hati manusia. Tentang bagaimana rasa takut dan harapan bisa berjalan berdampingan di medan perang. Tentang bagaimana di antara reruntuhan dan abu, selalu ada secercah keberanian yang menolak padam. Rusia, di sisi lain, berusaha membalikkan situasi kebuntuan di front lain. Pokrovski dianggap sebagai panggung besar untuk menunjukkan bahwa kekuatan militer mereka masih berpengaruh. Sebuah kemenangan di kota ini akan menjadi alat propaganda yang kuat, membuktikan bahwa, meski dikepung sanksi dan tekanan global, mereka masih mampu mengguncang peta perang. Sementara itu, bagi rakyat biasa, perang ini adalah cerita kehilangan yang panjang. Ribuan keluarga tercerai-berai, rumah mereka hancur, masa depan jadi kabur. Tapi yang paling menyayat adalah rasa rindu akan kedamaian yang seolah makin menjauh. Ketika malam tiba dan suara dentuman mulai reda, Pokrovski tenggelam dalam keheningan yang menakutkan. Di balik kabut, cahaya merah dari ledakan masih terlihat samar,
seakan menjadi pelita suram di tengah kehancuran. Dunia menatap, menunggu, dan bertanya dalam hati. Apakah Pokrovski akan bertahan? Atau akan menjadi babak baru dalam daftar panjang kota-kota yang tumbang di bawah bayang-bayang perang yang tak berkesudahan ini?